Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما وارزقني فهما امين يا رب العالمين. قال المؤلف ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها. Pentingnya menjaga adab-adab dalam berpuasa, karena adab tersebut menentukan kesempurnaan puasanya kita. Famin ahammiha an yahfadha lisanahu anil kizbi wal ghibati wa anil khawdi fi ma la ya'ni. Apa yang harus dijaga di dalam berpuasa? Yang pertama, lisan, tidak berbohong dan tidak membicarakan aib orang lain. Wa anil khawdi fi ma la ya'ni, menjauhkan sesuatu yang kurang berarti atau kurang manfaat bagi diri kita. Ngomong yang sekiranya manfaat-manfaat sajalah di bulan suci Ramadan. Sekiranya tidak bermanfaat, cuman sekedar basa-basi, ketawa-ketawa, ini dan itu, lebih baik ditinggalkan. Itu juga yang pernah ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, bin husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Islamnya seseorang itu apabila sudah benar, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kira-kira tidak penting, tidak mau. Kira-kira menghabiskan waktu, lebih baik tinggalkan. Sekiranya tidak manfaat untuk dia atau untuk umat, lebih baik tinggalkan. Itu meninggalkan sesuatu yang sekiranya tidak berguna, terutama di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Wa yahfadhu aynah wa udhunahu 'anil nadhri wal istima'. Kemudian menjaga matanya, telinganya dari melihat atau mendengar ila ma la yahillulah, sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Ada seseorang bertanya, dia katakan, saya ini apabila pulang ke rumah, saya seperti tidak ada gairah dengan istri. Dia berkata begitu. Kemudian si Syekh tadi ingat, ada satu ungkapan, apabila seseorang itu telah memenuhi matanya dengan yang haram, maka yang halal itu Allah hilangkan kelezatannya. Sehingga dia melihat yang halal itu sama sekali tidak ada keinginan, hasrat itu tidak ada. Karena dia sudah memenuhi matanya dengan yang haram. Sehingga pandangan dia itu lebih baik dan lebih nyaman, lebih enak memandang yang haram-haram. Sedangkan yang halal sama sekali sudah tidak Allah berikan kelezatan dan kenyamanan. Itu berawal dari mata. Dan juga Nabi menekankan, man mala ainahu bil haram mala Allahu ainahu bin nar. Siapa orang yang memenuhi matanya dengan yang haram, maka kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi matanya
dengan api neraka jahanam. Artinya Allah panaskan matanya tersebut dengan api neraka. Maka mata ini adalah puncak daripada segalanya. Kenikmatan yang paling besar sekali adalah kenikmatan mata. Maka apakah kita mampu untuk menjaganya? Semampunya kita untuk menjaga. Kan dari mata inilah habis segala-galanya. Dari memandang yang haram itu kelezatan ibadah itu hilang. Terus hafalan juga itu tidak kuat. Bohong kalau orang itu selalu memandang maksiat, dia katakan hafalannya itu kuat, itu bohong. Makanya orang-orang penghafal Al-Quran itu yang paling dijaga itu mata. Bayangkan saja sekelas Imam Syafi'i. Ini sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca buku, Bapak Ibu, kalau beliau itu ingin menghafal, ini buku dua dibuka begini, itu sebelah kirinya harus ditutup. Karena kalau tidak ditutup, dia ikut apal nggak? Apa namanya itu? Keder jadi ngapalnya. Karena kan pandang sana, pandang sini, yang ini ikut hafal. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Umur 5 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran. Umur 7 tahun hafal kitab gurunya yang bernama Muwatta, tebalnya segini. 7 tahun. Umur 14 tahun sudah diizinkan gurunya untuk menjadi mufti. Jadi mufti, Pak, bukan ngajar. Jadi mufti. Lalu Imam Syafi'i bilang kepada gurunya Imam Waqi'. Dia bilang begini, syakautu ila Waqi'u su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi'. Su'a hifzi. Wahai guru, bahwasanya hafalan aku ini jelek. Bayangkan. Orang yang model Imam Syafi'i mengatakan hafalannya jelek. Lalu si gurunya memberikan arahan. Apa arahan tersebut? Imam Waqi' mengatakan, fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Imam Waqi' mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Bayangkan, sekelas Imam Syafi'i saja masih mengadu dengan hafalan yang sekuat sehebat itu, tapi Imam Syafi'i tetap menjaga matanya. Apalagi kita. Jadi jangan heran kalau orang itu menghafal Al-Quran hilang. Ya tadi itu. Karena matanya selalu memandang maksiat. Saya dulu heran. Saya menghafal Quran itu dalam 4 bulan. Saya menghafal Quran 15 juz. 4 bulan. 15 juz. Sekarang saya bingung. Kok bisa ya saya dulu menghafal Quran bisa 15 juz dalam kurun waktu 4 bulan. 1 minggu itu 1 juz. Dan itu tidak boleh salah. Dikasih salah itu cuma 3 kali nyetornya. Dari lembaran pertama sampai akhir. Kalau salah 3 kali itu ditolak. Betul-betul kayak mudah gitu. Tak pikir-pikir kenapa ya bisa ya. Waktu itu umur menghafal Quran lumayan tua. Bukan untuk umur menghafal Quran, umur 25 tahun. Itu bukan umur yang ideal untuk menghafal Quran. Ideal itu 17, 15 itu masih ideal. Quran. Tak pikir-pikir kenapa? Ternyata pandangan mata. Karena di tempat lingkungan itu tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mata itu terjaga. Bayangkan saya 4 tahun tak pernah mandang muka perempuan. Jangankan muka perempuan itu tak pernah terpandang.
Pandang itu pun rezeki waktu pergi haji. Itu pun salah masuk kemah. Tapi rezekinya subhanallah dikasih betul-betul. Yang dipandang masuk kemah perempuan Libanon. Sekali dipandang, ya Allah, subhanallah. Cuman cepat-cepat lari takut kena pakai kan orang, lalu kena tangkap pula nanti. Pulang ke sini kayak model hilang semua. Ya tadi itu pandangan mata yang subhanallah. Makanya kalau ada anak-anak Indonesia, orang-orang yang di Indonesia itu menghafal Qur'annya kuat, hebat, berarti matanya dia mampu menjaga. Dalam keadaan yang seperti ini. Ya, kalau di sana ya memang terjaga. Kalau jangan di Indonesia aja, di Pontianak, anak jaga mata, antum keluar ya situ dapat tebakan dah. Kan? Mana mau jaga mata? Nggak bisa. Nah, maka kalau orang yang ada anak penghafal Quran, hafalannya kuat, bagus, masya Allah berarti. Berarti dia bisa menjaga matanya. Nah, itulah mata di sini. Wa yahfadz ainahu. Karena nikmat mata adalah nikmat yang paling besar sekali. Ya, sering sekali ceritakan ini juga ada sebuah hadis dari Nabi SAW ketika Nabi menceritakan seseorang yang 500 tahun full ibadah kepada Allah tanpa maksiat. Bayangkan 500 tahun umurnya, dia dedikasikan umurnya tersebut hanya untuk ibadah. Dia pergi ke atas gunung, dia tidak ingin campur dengan manusia, bercocok tanam sendiri, semuanya makan dari, dia bilang saya ingin ibadah, dan dia lakukan itu 500 tahun. Pada akhirnya dia meninggal dunia, lalu Allah kirim malaikat untuk menjemput si hamba tadi. Pesan Allah, masukkan hambaku yang satu itu ke dalam surgaku, tapi karena rahmatku. Karena rahmatku. Malaikat menyampaikan hal tersebut kepada si hamba tadi. Hai fulan, Allah memerintahkanku untuk membawamu ke surga. Dan Allah berkata, engkau masuk surga itu karena rahmatnya. Lalu dengan angkuhnya, dengan congkaknya si hamba tadi mengatakan, wahai malaikat, aku tidak mau masuk surga hanya karena rahmat Allah. Lalu kau mau masuk surga pakai apa? Kata si malaikat ini, aku ingin masuk surga dengan amal ibadahku yang 500 tahun telah aku abadikan untuk Allah. Ya, malaikat tak bisa apa-apa, lapor kepada Allah, ceritakan. Kata Allah, kalau begitu berarti dia ingin berhitung-hitung kepadaku. Ini kita ingin bicara mata ini. Apa kata Allah? Ambil satu nikmat mata, bukan dua, tapi satu nikmat mata, kemudian ditimbang dengan 500 tahun dia ibadah. Apa yang terjadi? Ternyata 500 tahun tadi kalah beratnya dengan nikmat yang Allah berikan. Karena mengapa? Karena dia bisa ibadah itu karena mata yang Allah berikan. Kadang kita tuh kan punya sifat ego, Bapak Ibu, syahwat, egois gitu. Kita merasa kalau kita ini aku nih mampu ibadah, aku nih mampu begini, ini karena usahaku, ini karena semangatku. Kita lupa yang menggerakkan itu Allah. Kayak kita jangan sombong, jangan merasa paling mampu. Mungkin saat ini Allah memberikan kita waktu yang luang untuk ibadah. Saya ada nulis sebuah status kemarin itu. Ada orang itu bertanya, dia tidak bisa sholat tarawih karena pekerjaan security, dan dia tidak mungkin meninggalkan pos dia hanya untuk tarawih kan. Ini suatu kewajiban, tarawih ini sunnah. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus tinggalkan pekerjaannya dia? Kan tidak mungkin. Sedangkan saat itu waktu yang
bertepatan untuk sholat tarawih. Lalu saya katakan, ya enggak, antum punya tugas, silahkan. Tugas untuk menjaga posnya ente, untuk menjaga kewajiban ente, di situ ada kewajiban ente untuk menafkahi anak dan istri. Masalah antum nanti sholat tarawih, antum bisa sholat di rumah. Selesai. Nah, yang mampu untuk sholat tarawih di masjid indah, berarti Allah berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan, makanya kesempatan itu mahal. Antum jangan kira mereka maaf, karena kita banyak teman yang di polisi, di apa semuanya itu bisa sih. Mereka itu mau pengen sholat tarawih, cuman terkadang berbenturan dengan tugas, berbenturan dengan tidak punya kesempatan seperti kita. Makanya Nabi Muhammad itu pernah bilang begini, 2 nikmat yang selalu kita itu abaikan. Nikmatus sehat wa nikmatul faror. Nikmat sehat, kemudian nikmat luangnya waktu. Ini Allah kasih kita luang waktu nih, subhanallah. Ibadah nyaman, hadir majelis taklim nyaman, semuanya nyaman. Lalu mereka yang di luar sana itu, apa mereka tidak kepengen? Dia kepengen. Masalah dia tidak kepengen itu kita tak ada urus. Ada orang yang memang betul-betul ingin gitu. Dia kepengen saya itu duduk di masjid begini. Ya mau diapakan? Berbenturan dengan waktunya tadi. Makanya Islam dalam ilmu fikih sering kita jelaskan, jangankanlah untuk salat tarawih, bahkan untuk sholat Jumat saja dia boleh meninggalkan Jumat itu. Kalau seandainya dia menjaga itu pos tadi, kalau ditinggalkan bakal terjadi apa-apa, maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Jadi Islam itu tidak se-ekstrim yang kita pikirkan, memaksa dan ini dan itu. Tapi kalau Allah berikan kita nikmat luang waktu tadi, gunakanlah waktu itu sebelum datang waktu sempit. Kok udah datang waktu sempit, ya Allah. Kalau para ulama-ulama itu Bapak Ibu bilang begini kepada anaknya, kalau udah masuk bulan Ramadan ini, dia bilang kepada anaknya begini, dikumpulkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, siapa yang mau jual waktu? Kenapa? Abah ini udah tidak ada waktu lagi, habis dah waktu ini, kepengen cari waktu lain lagi. Kalau ente mau jual waktu, ayo jual ke Abah, jual ke ayah waktu itu. Saking mahalnya waktu. Kalau kita kan habis begitu saja waktu itu, habis begitu saja tanpa ada nilai-nilai ibadah. Nah maka wa yahfadhu ainahu wa udunahu anil nadhri wal istima', mandang, mendengar, ila ma la yahallahu, yang sesuatu tadi tidak dihalalkan, wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqi, sekiranya kita kumpul-kumpul bakal fudul itu kepo, Pak. Bahasa kita tuh, bahasa Arabnya fudul, bahasa Indonesianya pengen tahu lah urusan orang, bahasa anak kerennya kepo. Tak cukup sekali orang tuh ngomong, pengen tahu benar kok nih, kata dia. Macam mana gak dia tuh? Ini dia puasa nih. Makanya kalau udah puasa nih, ngepo kan orang kurang bagus. Bahaya, ujung-ujungnya nanti gibah nanti. Nah, itu fudul fi haqqi. Ma yu'addu fudulan fi haqqi. Wa kadzalika yahfadu batnahu an tanawulil harami wa syubhah. Dia katakan juga, orang-orang yang berpuasa menjaga adabnya, apa itu? Batnahu, yang masuk ke dalam perutnya, dia harus tahu ini makanan halal atau makanan haram atau makanan syubhat. Ini para ulama-ulama ini, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak sembarangan. Karena makanan yang haram, saya pernah bahas kali ini, Syekh Abdullah At-Tustari dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Qadiyat Asy-Syifa, judul bukunya Asy-Syifa. Imam Qadiyat itu menuliskan tentang Syekh Abdullah At-Tustari, ini seorang ulama besar. Bahkan ini ternyata ada sebuah hadis Nabi juga
yang mengatakan kalimatnya maknanya hampir sama. Bahasanya begini. Man akalal haram asad jawarihahu sya'am aba alima bihi aw lam ya'lam. Orang itu kalau makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya selalu condong ingin berbuat maksiat walaupun dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kita ini diajak berbuka dengan orang nih. Kita diajak berbuka. Kita diajak berbuka. Dalam ilmu fikih sudah sering saya jelaskan. Kan kita kan tidak perlu juga bertanya kan. Tidak perlu kita bertanya ini duit dari mana. Yang ada dia ngamuk nanti kan. Kau ini dah aku ajak buka. Kita tanya duit dari mana pula. Terus kau tahu saya ikut ya lah kata dia kan. Akhirnya kan tersinggung. Secara syariat ya sudah kita makan saja. Berbuka bersama-sama kan begitu secara syariat. Tapi secara tasawuf ternyata seandainya memang ini ternyata yang dia suguhkan kita, yang dia berikan kita untuk kita berbuka tadi dari hasil yang haram. Jangan heran kalau antum susah bangun malam. Jangan heran kalau antum itu susah bangun subuh. Jangan heran kalau kita itu malas untuk buka Quran. Jangan heran kalau kita itu malas ngelangkahkan kaki ke masjid. Permasalahannya itu permasalahan perut. Yang masuk ke dalam perut kita itu, kita tidak pilah dan pilih. Hantam kromo saja. Siapa yang ngundang, siapa yang ini. Ayo, yang penting nyaman, yang penting apa. Sehingga yang masuk ke dalam perut itu, udah. Padahal kita tidak tahu kan, secara syariat ya tidak dituntut. Secara syariat pun tidak ada kewajiban bagi kita untuk bertanya. Kita, sudahlah Pak Ustadz, Pak Habib husnuzon saja. Iya, oke husnuzon. Tapi ungkapan itu di ujungnya, alima bihi aulam ya'lam. Itu yang jadi masalah. Tahu atau tidak tahu. Itu yang jadi masalah itu. Kalau hadis itu mengatakan alima bihi, kalau tahu nyaman, tak tahu tak ngepek. Ini tidak. Tahu atau tidak tahu di efek. Ada suami memberikan nafkah kepada istrinya. Contoh, si istri ngasihkan kepada anak, belikan susu, belikan ini. Ternyata si suami ini mendapatkan hasil dari uang yang haram. Si istri tidak tahu. Si istri hanya menerima. Dia belikan susu, dia belikan ini, begitu. Apa yang terjadi? Jangan salahkan nanti istri membangkang. Jangan salahkan nanti anak tumbuh dewasa dalam keadaan melawan orang tuanya. Apa pengaruhnya itu? Pengaruh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dibesarkan dari harta yang haram, maka neraka lebih dekat dengannya. Lebih dekat neraka itu kepada dirinya. Nas'alullah al-afiyah. Nah ini, maka di sini dikatakan ketika kita ingin makan, ketika kita ingin berbuka, usahakan harta yang kita dapat atau makanan yang ada di depan kita betul-betul halalan thayyiban. Halal betul-betul. Kalau halal itu belum tentu thayyib. Kenapa pakai thayyiban? Bahasa kita itu halalan thayyiban. Kenapa pakai thayyiban? Karena ada yang halal tak thayyib. Contoh, antum diabetes. Ya. Makanannya halal. Ada penyakit. Makanannya halal tapi dipaksa itu tak thayyib namanya. Itu berusaha jadi bang thayyib nanti. Kan begitu. Itu tak thayyib itu. Maka dikatakan halalan, baik untuk secara halal syariat, baik juga untuk tubuh. Jangan dipaksa. Kata dokter bilang, Bapak tidak diperbolehkan minum ini. Gulanya sekian gula. Bapak bilang, insya Allah khair, sehat apiat. Ini bunuh diri. Insya Allah khair, sehat apiat. Syariat ini betul-betul. Ya, itu paham. Udah.
hantam-hantam ya. Iya, coba aja. Nanti baru nyalah kan. Dokter saya kemarin itu ada di apa namanya? Saya buka YouTube itu ada begini. Bukan YouTube, status kawan. Dia terjengang sakit gini. Lalu dia bilang sama dokternya, Pak dokter ini nyaman ya kata dia. Ngapa pula kata dia? Kata Pak dokter ya, dia bilang, Pak dokter ini Allah yang nyembuhkan, Pak dokter dapat nama kata dia. Allah yang nyembuhkan saya, bukan Pak dokter. Tapi yang dapat nama siapa? Bukan Allah, Pak dokter yang dapat nama. Pak dokternya pintar, Pak dokternya bilang, ya kalau kau mau cepat-cepat ketemu Allah, silakan ya kata dia. Jangan pakai saya kata dia. Kalau kau pengen cepat ketemu, silakan, tak usah pakai dokter kata dia. Allah. Nah, jadi halalan thayyiban. Halal kalau tak thayyib tak bagus juga. Tapi pada intinya bukan sebenarnya tidak boleh. Kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan. Makanya Allah perintahkan dalam bab makanan, bab makan dan minum itu kan perintah Allah, tapi perintahnya mubah. Kulu washrobu, makan dan minumlah kalian. Kulu itu kan perintah, ada fi'il amr, tapi fi'ilnya itu bermakna mubah. Orang tuh boleh makan, boleh tak ada, ya mubah. Kalau perkara mubah itu kalau dia niatkan ibadah, maka dia menjadi ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, mandinya ibadah. Makan minum itu kan perintah mubah. Tapi Allah ikat perintah itu dengan kalimat wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang membuat kita penyakit itu makannya berlebihan. Berlebihan makan itu. Tengok puasa itu. Bukan puasa itu balas dendam. Banyak kan semua dimakan semua. Ketap. Semua dimakan. Ini udah betul-betul apa? Dari subuh gitu sampai malam tubuh ini udah cantik bagus, tapi dihantam maghrib, ya Allah semua kacau lagi ada. Israf. Kita tuh terlalu israf, berlebihan, dan Allah tidak suka hal-hal yang terlalu berlebih. Makan kambing, siapa yang melarang makan kambing? Tidak ada. Orang kambing itu kesukaan Nabi kok, kesukaan Nabi. Tapi kalau makan kambingnya berlebihan, penyakit, tidak boleh. Apa saja yang sesuatu yang berlebihan itu pasti penyakit. Maka Nabi itu pernah bilang begini, makanlah ketika ini susah ini kalau kita praktekkan ini kita susah ya, karena kalau kita itu kalau agak nyaman pengennya makan banyak. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada yang bisa mengenai orang itu penyakit kecuali maradul maut. Artinya kalau memang udah waktunya dia matilah. Apa itu? Kalau ini betul-betul kita praktekkan, insya Allah selamat Pak. Makanlah sebelum kau lapar, berhentilah sebelum kau kenyang. Itu ya. Itu tibun nabawi, kedokterannya Nabi. Kalau kita itu kan lambung naik, itu karena apa? Nunda. Udah waktunya jam makan, tapi kita enggak penyakit. Sama, udah waktunya kita tuh berhenti, paksa. Pada kan lagi nyaman-nyaman ya, macam mana cerita? Gila. Lagi enak-enak nih dipaksa. Kalau kita betul-betul bisa menjaga dua itu, tak akan pernah mampu untuk membuat dia mati. Artinya penyakit di situ. Dia tidak akan kena penyakit ini, penyakit itu. Karena tadi itu dia bisa menjaga. Itu arahan dari Nabi SAW. Mungkin kita tak bisa sampai di situ lah ya. Tapi paling tidak kita menjaga. Wa khususan indal iftar. Maka kata Imamul Haddad, kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan khususon ketika, terutama terkhusus di waktu kita ingin berbuka. Yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halali. Tidaklah kita berbuka kecuali yang halal. Betul. Buka halal kita ini apa semuanya. Oh, alhamdulillah. Kita tahu orangnya seperti apa. Alhamdulillah. Ya, itu nikmat yang paling terbesar. Qala ba'dus salaf, idza sumta fanzur ila ayyi syai'in tuftir. Kata salaf mengatakan,
apabila kalian statusnya ini apa? Jangan main asal-asalan untuk berbuka. Wa indaman tuftir, lihat. Dan kepada siapa engkau berbuka? Sekelilingmu itu siapa? Itu penting. Isyarat ilal hasi ala taharri wal ihtiyar fi ma yuftir alaih. Karena mengapa? Karena kalau kita makanannya baik, dengan orang-orang yang sekitar kita berbuka itu baik, insya Allah selamat. Tapi kalau yang bareng-barengan kita ini berbuka, masih ada tanda tanya. Tuh ini bahaya ini. Ini duit dari mana ini? Ada kemungkinan dan itu lebih baik ditinggalkan. Jadi lebih baik ditinggalkan. Biasakan buka dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, ya. Sesekali dengan teman, ya. Lebih banyak kepada keluarga. Ya. Ajarkan anak-anak ketika kita berbuka itu, ya, syiarkan yang namanya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita ingin berbuka puasa, duduk kan, ada istri, ada anak, semuanya. Nah, antum sebagai kepala suami, kepala pemimpin rumah tangga, suami, ajarkan anak itu. Jangan malu. Omongan kepada anak itu, ayo baca asyhadu alla ilaha illallah sama-sama. Dibaca. Nah, itu nikmat. Ya, itu berbuka di tengah rumah, di tengah keluarga. Agar anak-anak kita sampai dewasa, nanti dia ajarkan juga kepada anaknya, itu cucunya kita. Dia akan ajarkan itu sampai kepada keturunannya begini. Karena apa? Ayah saya mengajarkan seperti ini. Ayah saya mengajarkan seperti ini. Karena apa yang dipandang oleh anak itu lebih kuat daripada apa yang kita omongkan. Kalau ngomong itu rata-rata tak didengar. 20%, 10% ya. Tapi apa yang dia pandang di tengah keluarga itu sangat membekas sekali di dalam pikiran sampai dia tua. Dia ingat. Kita ingat mungkin bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Kalau tak puasa, kalau tak ngaji, dengan sembatannya, dengan ini, ya kan? Ingat. Ya, tadi itulah. Kita ingat terus didikan orang tua kita tadi. Maka sekarang waktunya kita mendidik mereka. Kumpulkan anak-anak kita, kumpulkan bersama anak, bersama istri, ayo bersama-sama untuk membaca doa. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika yahfadhu shaim jami'a jawarihahu min an mulabasatil atham anil fudul. Ya, ini sering sudah didengar. Untuk tugas orang yang berpuasa itu yang paling terpenting adalah menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat, untuk tidak tercebur dalam dosa. Lebih aman itu jangan cari tempat yang sekiranya mata kita itu bisa berdosa di situ. Misal, tidak penting-penting benar, antum tidak penting-penting betul. Antum tidak penting-penting betul untuk masuk ke tempat itu. Jangan. Seandainya masuk ke tempat itu, justru pandangan malah banyak yang dipandang, rugi puasanya. Rugi. Betul-betul rugi. Kecuali memang antum darurat, tidak ada tempat lain dan tidak ada waktu lain untuk belanja, ya sudahlah. Apalagi yang namanya maaf-maaflah, kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya itu ngabuburit. Antum rugi, Pak, betul rugi. Kalau antum mau belanja takjil ya belanjalah secepatnya, beli selesai balik. Kalau saya tak mau, kalau saya belanja takjil itu jam 2, jam 3. Langganan saya cuma ada di itu aja, di Kamboja itu samping karpet Turki, itu aja. Sudah selesai balik. Kenapa? Udah tahu tempatnya. Tak mampu, Pak. Ya, kalau yang mampu silakan. Ini tak mampu ini. Nanti kalau coba, ya Allah. Kalau hari-hari biasa sih hitung-hitungannya
tak ada yang kita korbankan. Ini yang kita korbankan, ini puasa. Dari 4:30 kita mulai puasa nih. Antum batalkannya di jam 5 juga. Bukan batalkan pakai ini, bukan. Menggugurkan pahala. Kenapa? Antum udah tahu tempat itu yang dimana berbahaya. Ini katakan di sini, an mulabasatil asam. Artinya kita sendiri yang jerumuskan ke tempat itu. Ya, kalau penting-penting ya enggak apa-apa lah. Ya penting sekedar muamalah selesai balik. Tapi pertanyaannya, mampu lah. Oke lah, kalau itu cari takjil masih ada kebutuhan. Kalau antum cuman mutar-mutar, alah rugi. Mutar. Nah, ngapa mutar-mutar? Gitu. Rugi. Kalau antum olahraga, iya lain cerita. Ada apa? Ada niat. Baik. Ini mutar-mutar. Olahraga bukan mutar-mutar. Ya, apa namanya itu? Ngabuburit. Rugi. Betul-betul rugi. Ruginya tadi itu. Kalau kita kalau antum mutar-mutar di belakang rumah ada, boleh tuh lapangan golf sana. Nah itu sekarang antum nak mutar-mutar, kan tak ada buka sawit yang antum pandang. Lapangan golf, buka sawit, kuburan, bagus tuh. Gitu. Nah, itu iya ngabuburit situ tak apa-apa. Ngabuburit ini kan mandang-mandang ke apa? Gemerlap dong. Hal orang yang kita pandang kan, hal orang tingkah begini, tingkah apa gitu, mulut lantis lagi, udah lah, tengoklah kata dia, kata gitu, apa lagi, ujung-ujungnya ngomong kan, belum maksiat mata, belum maksiat mulut, belum lagi, lah panjang cerita, habis puasa, bagus duduk di rumah, pegang tasbih, tunggu ya lah dah. Ya. Tunggu kan ya lah. Bagaimana cepatnya azan maghrib tadi itu. Anil fudul fa bidzalika yatimmu shaumuhu wa yazku. Nah, ketika udah bisa menjaga sempurnalah puasanya, maka puasa tersebut akan memberikan cahaya dalam kehidupannya. Kan kalau kita bahas kalimat Ramadan itu kan ada ro, ada mim, ada dot, ada alif, ada nun kan? Ramadan. Itu punya arti. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau mengatakan ro itu bermakna ridwanullah. Apa ridwanullah? Keridhaan Allah. Allah ridho kepada hambanya yang berpuasa. Allah ridho. Kemudian dot di situ. Dot itu dhamanullah, jaminan Allah. Apa yang Allah jamin kepada orang-orang yang berpuasa? Surga. Sama, surga Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jamin orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan, Allah akan bebaskan dia dari belenggu api neraka. Seandainya dia sudah distempel menjadi penghuni neraka, tapi masuk di bulan Ramadan dia mendapatkan yang namanya itqun minan nar, maka Allah bebaskan dia dari api neraka tadi. Tak jadi dia menjadi penghuni neraka. Allah robah menjadi penghuni surga. Dot, alif, ulfah, cinta dan kasih sayangnya Allah ada di bulan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu kan kelembutan Allah ingin menggambarkan. Jangan merasa dengan mulut begitu itu merasa tidak pede, merasa ini enggak. Di situ ada cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian alif ulfah, kasih sayang Allah. Nun, nur, cahaya. Orang yang keluar dari bulan Ramadan itu bercahaya. Hatinya bercahaya. Jawarihnya bercahaya. Kenapa? Ramadan telah mengisi cahaya tersebut dalam dirinya. Nah, apakah kita dapat cahaya itu? Wallahu a'lam. Kalau kita isi Ramadan hanya dengan maksiat,
Kalau kita isi Ramadan hanya dengan hal-hal yang sifatnya Allahu Akbar, fadhi, tidak ada apa-apanya, ya rugi. Kita tak dapat apa yang Allah yang janjikan. Bahasanya itu Allah turunkan hujan. Ini Allah turunkan hujan. Antum petani sawah, antum petani, cuman tak mampu ngelola air yang turun, maka tanaman itu tidak akan tumbuh. Karena kita yang salah. Hujan itu Allah sudah turunkan. Rahmat itu Allah sudah turunkan. Ampunan itu Allah berikan. Itqun minan nar itu Allah janjikan. Tiga-tiga ini Allah janjikan untuk kita. Tiga-tiganya ada. Cuman kita yang tak mengambil kesempatan itu. Ya salah siapa? Bukan salahnya Allah. Justru salahnya kita yang tak mau mengambil. Padahal udah Allah berikan. Maka kata para ulama mengomentari hadis Nabi SAW, orang yang paling celaka adalah manusia yang mendapatkan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tak mendapatkan ampunan. Dialah hamba yang paling celaka. Itu hadis Nabi SAW. Nasallallahu alafiyah. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa capek, hanya menyapekkan dirinya, melelahkan dirinya dengan lapar dan haus. Tadi itulah. Kita udah capek, letih lo puasa nih. Pagi udah berapa hari nih dengan panas melegaknya nih. Ya Allah, mak. Ini juga alang-alang orang tak mampu betul. Ini banyak ada kawan saya cerita tukang kurir apa? Kurir antaran itu. Paket, lalu dia cerita. Kata-kata buka Pak Ustaz katanya. Ada yang mau selap katanya. Mana enggak? Tuntutannya kuat. Yang dibawa paket ini beratus nih. Kan? Mana enggak tuntutan? Biasa tuntutan lebaran. Ini lebarannya. Lebaran Pontianak ini ya Allah bukan macam di Jawa. Alhamdulillah kita ni lama di Jawa. Saya lama di Jawa. Lebaran di Jawa itu lama. Sehari 2 hari. Antum tengok kalau buka TV. Lebaran di Jawa. Hari pertama kebun binatang penuh. Nak apa ke kebun binatang? Ada orang Pontianak sini, antum buka kebun binatang secantik apapun hari pertama ada nak ke kebun binatang? Mana ada? Hari kedua Ancol penuh. Nak ngapa? Singkawang pun tak penuh-penuh tu. Paling penuh nanti udah seminggu lebaran, nak 2 minggu nak habis-habis. Orang Pontianak, Allahu Akbar. Saya kemarin kawan saya telepon. Pontianak gimana lebarannya? Semua lebar kata saya. Rumah-rumah pun lebar kata saya. Rumah harus dicat kata saya. Pokoknya kalau bisa sofa ganti. Kalau ada horden ganti. Segitunya kata dia. Iya. Lalu Pak Ustadz ni gimana katanya? Pakai baju baru kata saya. Baju baru juga, sandalnya baru semua kata dia. Ya Allah. Itu baru standar rumah ya. Tak ada urusan sebenarnya dengan lebaran kan. Ya. Kalau baju baru oke lah. Saya masih inilah. Kalau baju baru kan sunnah. Nabi pun nyuruh kita pakai baju yang baru. Tapi yang tak ada hubungan ini, toko emas penuh, toko apa gitu. Nak ngapa semua ni? Handphone penuh, toko handphone. Ya Allah. Bingung lah. Ini hanya ada di Pontianak. Adik saya 3-3-nya kuliah di Jogja. Apa kata adik saya? Standar orang Pontianak di Jogja. Orang tahu. Kenapa? Helmnya pasti pakai GM. Nah, itu orang Pontianak kata dia. Di Jawa pakai helm keropok pun jadi kata dia. Kayak helm hadiah nih. Hadiah. Orang Pontianak mana mau pakai helm hadiah, Pak? Gengsinya Allahu Akbar. Ada enggak? Jarang kita pandang ya. Pakai helm hadiah yang dari motor kalau beli itu. Mana ada? Ada. Helmnya harus GM, KYT, entah apalah pokoknya. Adik saya bilang, matilah aku di sini ini kata dia.
Mau tak mau lah, lama-lama terikut gak kita dibuat ya. Semua standarnya serba tinggi semua, pendapatan rendah. Ya macam mana tak lintang bukang dibuat nak lebaran. Ini jangankan orang nak ngasih duit, yang nak minjamkan duit pun kalau ada. Ya, pokok habis semua ini. Habis, makanya 1 minggu setelah lebaran banyak bapak-bapak tegamam duduk di depan rumah begini dia. Apa tak tegamam? Kan? Mikir ya Allah mah. Antum masuk kue lapis coba. Rumah orang tu kue lapis coba tengok. Ya Allah mah. Mana cukup 1? Sampai saya udah hafal lah nama kue lapis. Ada lapis belacan, ada lapis legit, ada lapis Surabaya, ada lapis apa gini. Sampai hafal saya tuh. Tak cukup. Ini lemari apa meja sebuti ini kurang, beli lagi di meja 2. Penuh gak meja tuh. Ya Allah. Antum coba yang belum pernah pergi ke Jawa sana, lebaran. Memang betul loh, rengginang lah tuh memang tuh. Kongguan isi rengginang itu. Saya buka, saya kan di Bekasi dulu. Ya, saya buka ke Bekasi gitu. Buka, selalu aja di lebaran. Habis sembahyang, lama sepi kata saya. Lu mau kemana? Enggak kemana-mana. Enggak pergi ke sana. Udah ketemu. Kan udah ketemu di masjid kata dia. Buset kata saya. Udah nih, enggak ada ke rumah. Ngapain ke rumah lagi kata dia. Ya paling ke rumah Kong, ke rumah ini iyalah. Yang lainnya, kalau kita Pak, bapaknya ke satu kompleknya harus pergi. Bayangkan, sana. Asal sana tak pergi, tahun depan Pak Jo gila aku pergi rumah dia kata dia. Dia tak pergi rumahku kata dia. Macam mana tak sampai 1 bulan 2 bulan kue itu aku ada. Inilah yang paling berat. Maka tadi kata kawan saya, buka semua Pak Ustaz. Ente buka nak? Saya alhamdulillah masih kuat kata dia. Macam mana nak panas melegak macam gitu Pak. Orang sana yang diangkut nih 200 paket nih. Penuh semua nih. Ya Allah lah. Saya sih tak bisa bayangkan. Tak bisa bayangkan lah pokoknya. Nak ditinggalkan, tuntutan besar tadi itu. Anak tak berbaju, bini tak berbaju lebaran. Asal orang pergi. Saya pernah bilang, udahlah, beli tak kue yang langsung tu kan ada tuh. Yang jadi tu kan, letakkan. Kan selesai kan? Iya. Kalau tak diomongkan orang sekampung ni kata dia. Betul juga kata saya. Asal dia masuk rumah gitu. Ya Rabbana masin kedekut sekali ini kata dia. Cuman ini Allah mak mati. Omongan inilah yang tak mampu. Ini omongan ini yang tak mampu yang buat kita ni lintang bukang dibuat ini. Omongan inilah. Padahal kalau kita masa bodoh sih kak 3 bulan nak makan. Padahal tak ada dimakan mas benar. Ilmu lebaran itu mana kan? Cuma nampang kue ya. Kan begitu. Allahu Akbar. Udahlah. Tak apa-apa, teruskan. Ini adat yang harus nih sampai kawan saya itu udah ngeluh dah. Ya Allah mak begini ke lebaran nih. Harus begini ke lebaran nih. Tuntutannya terlalu kuat. Belum lagi baju tak cukup 1. Hari pertama tak mungkin dipakai untuk hari kedua. Hari kedua tak mungkin dipakai hari ketiga. Ya Allah. Allah. Berat urusan sudah. Dia tinggal berdoa ya minta sama. Itu kita seorang yang buat itu. Tak agak begitu sebenarnya. Itu kita sendiri yang buat. Itu kita. Adat kita sendiri maka yang minggu kemarin itu kan kita bahas apa dulu? Al-adat iza rasahat nusihat. Adat itu kalau udah ngakar, dia bisa ngapus syariat kalah. Apalagi cuman budaya ini. Udah adat ini ya Allah. Mungkin Pak Haji gitu nih orang dari Jawa nih. Ada ke Jawa di Jawa macam gitu nih kan? Mana ada. Pelabuhan Ratu penuh. Hari kedua ke Pelabuhan Ratu. Nah, ngapa nak ngagak Nyiloro Kidul ke apa? Orang sana happy ya. Ya lebaran lah kata dia sudah lah. Kalau gitu tak ada. Ya Allah. Showroom penuh. Rental apa?
rental habis. Antum coba bayangkan, showroom penuh rental. Antum coba tuh, kalau ke rental tuh, mana ada lagi rental lah. 1 minggu setelah lebaran rental sudah habis. Tanya nih Sugeng ditanya, aku percaya nih. Udah kena booking, harus bermobil. Padahal tadi gak kemana kan? Ya Allah, iyalah udahlah dah. Bisa kuat ya, jangan nanti medam seorang. Itu ya pesannya. Medam seorang, Allahu Akbar. Terakhir. Wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayufsidu bidzalika shamuhu wa yadhi'u bidzalika ta'bu. Kama qala alaihi salatu wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal attas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapati hanya lapar dan haus. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawam. Bukan hanya di Ramadan saja kita dianjurkan untuk meninggalkan maksiat, tapi di luar Ramadan pun kita ditekankan. Wa 'alal muftir, ya, 'ala shaim wa 'alal muftir. Wa ghaira anna shaim aula bitahaffuz. Kalau di luar puasa menjaga maksiat, iya, tetap diperintahkan, tapi lebih ditekankan lagi ketika berpuasa. Wa huwa alaihi aujab wa akad fafham. Beliau mengatakan itu sangat ditekankan sekali dan sangat diwajibkan sekali bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, benteng bagi kita. Fa idza kana yaumu shaumu ahadikum. Apabila kalian berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, janganlah berucap hal-hal yang tidak baik. Fa inimra'un syatamahu, apabila ada orang yang mencaci kita atau ada orang yang ingin ngajak kelahi, ngajak ribut, falyaqul inni shaim, katakan di dalam hatimu, ya Allah, aku puasa, aku puasa. Agar kita bisa menahan diri. Wa min adabis shaum alla yuksiran naum bin nahar. Dan di antara adab puasa juga jangan terlalu banyak tidur siang. Dapat hadis Pak Ustadz, Pak Habib, tidurnya orang puasa ibadah, mentang-mentang dapat hadis ini kan, hadis ini kan lemah. Hadis ini lemah, tapi tetap hadis juga lah, mau dikatakan apa? Hadis ini lah lemah, statusnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan maudhu, tapi saya kurang setuju karena banyak juga riwayat yang mengatakan hadis ini saking banyak riwayatnya ya bisa dipertanggungjawabkan. Intinya kan bukan untuk sebuah hukum, dia tidak bentuk hukum, dia hanya targhib, anjuran. Ya, tidur boleh, tapi kalau habis dibuat tidur ya Allahu Akbar. Ya, habis dibuat tidur. Ya, tidur lagi, bangun tidur lagi. Tak ada rasa lapar. Alhamdulillah kata dia. Hari ini anak tak ada rasa lapar. Takkan tak lapar, mau tidur terus. Macam mana nak rasa lapar? Gitu, malah tidur terus. Tapi daripada saya Pak Ustaz, daripada saya keluar maksiat ngomongkan orang kan bagus tidur. Bukan ada nih perbandingannya tak kena ya. Yang bagus. Jangan dijawab Pak ya kalau ada orang gitu ya. Itu dia cuma minta pembenaran aja tuh. Kalau tidur dia tuh bagus. Kita tuh usah jawab iya. Jangan pula kita bilang, betul lah, bagus kau banyak-banyak tidur ya daripada kau maksiat. Terjebak gitu tuh. Jadi kita bilang apa? Bukan begitu. Itu tidak apple to apple. Yang bagus itu sedikitkan tidurmu. Tidur boleh tapi jangan banyak-banyak. Isi juga dengan ibadah. Nah gitu jauh. Jangan kita iyakan dia. Tambah jadi dia nanti. Fatahadzab nafsahu wa tadha'af syahwatahu. Dari situlah nanti kita dari siang itu, ya Allah saya yang kena rasa nak apa rasa panas lampu. Udahlah keluar lagi. Ya Allah. Aduh, begini aku rasa. Macam mana orang lapar, bagaimana orang haus, semuanya. Disitulah kita akan mendapatkannya. Wa yastanira qalbah, maka akan bersinarlah hatinya. Kata Sayyidina Umar mengatakan, nawiru qulubakum bil ju'i wal atash. Perbanyak, kalau kau ingin hatimu itu bercahaya, maka sering-seringlah berpuasa. Mungkin kalau orang-orang yang udah biasa itu nyaman puasa itu. Jadi Ramadan ini biasa-biasa ya. Karena udah sering puasa. Saya ya nengok Bang Haji Asep itu, saya tengok statusnya pagi-pagi olahraga. Kuat gitu saya. Baik-baik telanggar es nih gitu saya. Tapi pikirnya kayak kan udah biasa. Kan udah. Kalau saya sih jangan, nak coba. Tak mau saya. Tak mau. Nak olahraga gitu nih, habis ini pakai skipping gitu.
terjengap. Ya, terjengap. Ya. Kalau yang biasa sedap. Ya, makanya kalau puasa itu memang harus biasa. Kalau udah biasa aja. Ya, akhirnya udah terlatih. Fatahadzab, yang ada dikatakan sini, fatahadzab nafsahu wa tadha'af syahwatahu, udah ndak heran lagi. Wa yastanira qalbahu wa dzalika sirru shaum wa maqsudihi. Disitulah nanti kita akan mendapatkan rahasia puasa. Dari situlah, kalau udah terlalu banyak tidur, rahasia puasa itu tidak akan pernah kita dapatkan. Wal yujani bisaim arrafahiyata. Terakhir, beliau mengatakan di sini, jauhilah bagi orang yang berpuasa rafahiyah. Rafahiyah itu begini. Tarafuh itu apa ya? Tadi itu berlebih, sifatnya itu terlalu mubazir, berlebih-lebihan. Antum berbuka di tempat yang mewah, ini semuanya dengan dana yang misalkan 20 juta, 30 juta semuanya. Ada tarafuh. Masih banyak yang membutuhkan. Udah antum biasakan kita buka itu. Hancurkan dulu syahwat. Syahwat kita itu harus berbuka. Kurma, air putih, ada segala. Saatnya ini bukan saat untuk ajang untuk menampang bahasa gitu tuh ya. Memperlihatkan kemewahan kita, memperlihatkan ini bukan tempatnya. Alhamdulillah bukber di ampun ya lah. Saya tidak terlalu anak-anak benar tuh. Bukber ini bukber sama-sama di masjid. Udah alhamdulillah. Postingan. Tapi kembali lagi menghargai status itu ya lah. Tapi kalau untuk rafahiyah, kata Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan jangan. Buka biasa-biasa sajalah. Nanti perut kita bisa batal, sunnah-sunnah kita dapatkan. Di masjid bisa kita jaga solat kita, syukur alhamdulillah. Antum buka bersama, tinggalkan sembahyang maghrib. Buka bersama, justru kemaksiatan di situ ada. Lebih baik janganlah. Pastikan betul ketika kita berbuka semuanya, bukan melarang untuk bukber, tidak. Ya, pastikan. Seandainya itu memang tak meninggalkan sholat, ya syukur alhamdulillah. Karena di situ pun ada namanya silaturahmi. Tapi ingat gak? Ya, silaturahmi ini silaturahmi yang macam mana gak? Ya mau hati-hati. Reuni ini agak bahaya gak? Ya kan begitu. Jangan gak banyak orang CLBK di gara-gara reuni. Ya mau hati-hati ya. Yang gitu. Ya kalau belum tak ada sih, syukur alhamdulillah. Ada pandai yang gamit nih. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi bukan melarang, bukan melarang. Ini YouTube nih banyak yang nonton. Ya. Nanti Pak Habib kata dia melarang buka bersama. Saya tidak melarang untuk buka bersama, tapi lebih ditekankan untuk tidak terlalu menampakkan kemewahan yang berlebih. Banyak yang masih susah. Ramadan tempat kita berbagi, Ramadan tempat kita memandang orang-orang yang sulit, yang masih ingin berbaju lebaran, yang tak punya baju lebaran, yang mungkin tak ada ini, makannya susah. Belikan beras SPHP, beras bulog itu 63.000, tengok bagikan orang. Alhamdulillah. Pada satu porsi 150. Datang orang dah berapa juta dah, habis duit begitu aja. Kan kalau buka-buka di rumah ya lah, alhamdulillah. Kira-kira itu untuk tidak menampakkan rafahiyah. Jangan ditampang-tampangkan benar lah. Kita ingin puasa ini menghancurkan hawa nafsu kita. Itu tujuan daripada rahasia puasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.